Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya perwakilan untuk pembuatan video presentasi dari kelompok 1 dengan judul Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, dan anggotanya saya sendiri, Rahmat Rizky, dan yang kedua Lutfia Tunisa. Sebelumnya kan sudah dibuatkan oleh Bapak tentang makalahnya. Terus saya udah sedikit membuat presentasi tentang makalah ini, dan inilah yang pertama, yaitu hukum Islam pada masa pra penjajahan Belanda. Sebelumnya kan Indonesia itu belum dianut oleh agama Islam. Masyarakat Indonesia itu lebih menganut kepercayaan tentang animisme dan dinamisme. Nah, terus itu berdatanganlah para pedagang-pedagang yang menyebarkan agama Islam, dan mereka itu masuk pertama kali melalui Aceh Timur. Lalu disusulnya dengan lahirnya kerajaan Islam yang didukung para wali pembawa dan penyiar agama Islam. Habis itu para pendatang tersebut menyebarkan agama Islam, terus dibuatlah beberapa kerajaan-kerajaan dan para wali-wali Allah. Oke, next. Hukum Islam pada masa penjajahan Belanda. Nah, pada masa penjajahan Belanda terhadap kawasan Nusantara yang biasa kita sebut dengan VOC, mereka itu sebenarnya menginginkan bahwa hukum Belanda lah yang ditetapkan di kerajaan-kerajaan pada masa itu. Nah, kan tetapi masyarakat Indonesia kurang menyukai atau kesulitan untuk menggunakan hukum Belanda, dan mereka pun juga begitu. Jadi oleh karena itu penduduk pribumi sangat sulit menerima hukumnya. Jadi VOC membebaskan para penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. Nah, jadi pada saat itu tuh masa penjajahan tadi ini, masyarakat masih menggunakan hukum yang sama, yaitu mereka ada yang menggunakan hukum Islam yang beragama Islam, dan mereka yang masih animisme masih menggunakan animisme mereka. Oke, selanjutnya hukum Islam pada masa penjajahan penduduk Jepang. Pada masa ini sebetulnya tidak ada perubahan yang berarti bagi hukum Islam. Namun mereka pada masa itu sudah mulai lebih baik dikarenakan sudah mendapatkan pembelajaran yang baru daripada zaman pendudukan Belanda yang lalu. Terus selanjutnya pada masa kemerdekaan. Nah, pada masa ini hukum Islam mulai dijadikan sebagai hukum nasional. Walaupun sedikit susah untuk menerapkannya dikarenakan tidak semuanya beragama Islam. Ada yang masih beragama Hindu, Kristen, Buddha, dan masih ada yang menganut animisme pada masa itu. Terus di masa kemerdekaan ini hukum Islam menjadi dua periode, yaitu periode persuasive short dan authoritative short. Periode persuasif adalah periode penerimaan hukum Islam sebagai persuasif atau diwajibkan untuk semuanya. Harus semua diwajibkan untuk semuanya itu maksudnya seluruhnya diwajibkan untuk menggunakan hukum Islam. Nah, yang periode kedua ini atau yang authoritative short menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum orang Islam. Nah, yang kedua ini orang Islam yang wajib menggunakannya gitu, yang lainnya tidak gitu. Oke, next. Hukum Islam pada masa reformasi. Nah, ketika pada masa reformasi ini barulah hukum Islam ini dinyatakan kuat sebagai hukum nasional gitu, seperti hukum waris, hukum nikah. Nah, mereka menggunakan hukum Islam. Nah, sedang di undang-undang juga menggunakan, hampir tidak semuanya menggunakan hukum Islam. Akibat bagi perkembangan hukum Islam adalah banyak daerah menerapkan hukum Islam. Kan banyak daerah, contohnya Aceh tuh yang kuat menggunakan hukum Islam. Sampai sekarang kan Aceh masih kuat menggunakan hukum Islam.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.